Kali ini saya akan menjelaskan Microsoft Word. Apa sih itu Microsoft Word? Microsoft Word itu merupakan perangkat lunak mengolah kata yang tak terpisahkan dari kehidupan akademis. Mahasiswa aplikasi ini dirancang khusus untuk memudahkan pembuatan, pengeditan, dan performatan berbagai jenis dokumen. Bagi mahasiswa, Word adalah alat esensial untuk menyusun makalah, laporan penelitian, proposal, proyek, hingga skripsi dengan struktur yang rapi dan profesional dengan fitur-fitur yang lengkap dan intuitif. Word memungkinkan pengguna untuk fokus pada konten tanpa harus khawatir dengan aspek teknis, tata letak. Aplikasi ini menyediakan beragam opsi penyesuaian yang mendukung standar penulisan akademik, mulai dari pilihan jenis huruf, pengaturan paragraf, hingga penyisipan elemen visual yang kompleks. Kemampuan kolaborasinya juga memungkinkan mahasiswa bekerja sama dalam satu dokumen secara efisien. Mengenal antarmuka Microsoft Word, navigasi efisien. Nah, sini ada title bar, bilah judul, menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka, dan nama aplikasi terletak di bagian paling atas jendela. Seperti contoh ini yang ada di gambar. Title bar ini nih, ini namanya title bar dokumen baru Docs Word. Nah, itu namanya bilah judul. Kalau untuk ribbon, kumpulan tab yang berisi grup-grup perintah terkait ribbon ini bersifat konseptual, artinya tampilannya dapat berubah tergantung pada objek yang sedang dipilih atau tugas yang sedang dilakukan. Nah, untuk tab ribbon ini nih, home, insert, design, baik layout, reference, mailing, review, view. Nah, itu contohnya. Itu contoh tab ribbon. Untuk area dokumen, area kerja utama tempat pengguna mengetik dan mengedit konten dokumen. Nah, Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar itu bilah alat akses cepat berisi pintasan ke perintah-perintah yang sering digunakan seperti save, undo, dan redo. Pengguna dapat menambah atau menghapus perintah sesuai kebutuhan. Nah, ini ada di sini nih. Menu Quick Access Toolbar. Nah, Nah, untuk tab menu, setiap tab misalnya home, insert, backlight out, nah itu tab menu. Hmm, sama aja, ribbon, tab menu itu sama, oke. Yuk, sekarang tab home, fondasi pengeditan dokumen. Nah, tab home itu adalah jantung dari sebagian besar pekerjaan pengeditan di Microsoft Word. Tab ini berisi semua alat dasar yang diperlukan untuk memformat teks dan paragraf secara cepat dan efisien. Dengan memahami setiap grup di tab home, mahasiswa dapat menyusun dokumen yang tidak hanya informatif tetapi juga estetis. Berikut adalah grup utama dalam tab home. Ada clipboard, font, paragraf, stylist, editing. Untuk clipboard, isi perintah untuk cut, copy, paste, dan format painter memungkinkan pengguna untuk memindahkan atau menyalin teks dan format antar lokasi dengan mudah. Contohnya itu seperti ini. Clipboard. Nah, sini ini clipboard. Ada paste, ada copy. Kalau mau copy misalkan. Nah, sini muncul copy, bisa Ctrl C kalau mau langsung. Sini ada juga cut. Sini juga ada format painter. Tuh, clipboard. Untuk font menyediakan opsi lengkap untuk mengatur tampilan teks seperti jenis huruf, ukuran, warna, serta gaya. Bold, gaya itu ada bold, italic, underline, strike through, subscript, superscript. Nah, contohnya langsung saja. Nah, sini menu font ya, sini. Dua font untuk bold. Nah, ini ada menu bold. Bold itu menebalkan huruf. Kalau ini italic itu memiringkan huruf. Nah, kalau underline
Ini sebut underline. Nah, tuh ada garis bawahnya ya. Dan juga kita bisa milih untuk underline itu garis bawahnya. Yang kita inginkan. Nah, terus ada strike rock itu. Nah, nih. Nah, itu ada garis tengah. Tengah-tengah. Ini juga ada subscript, ada superscript. Jadi misalkan ini bab 1, 2. Nah, duanya itu kita buat ini. Nah, jadi ini ada di bawah. Kalau ini ada di atas tuh kecil. Tuh, kecil. Oke. Ini gambar text effect. Ada efeknya. Efek-efeknya beda-beda ukuran. Ini untuk ukuran. Nah, kalian bisa menyesuaikan. Nah, setelah itu, lanjut lagi, ada paragraf. Mengontrol tata letak paragraf termasuk perataan teks kiri, tengah, kanan, rata kiri, kanan, spasi baris, identitas, serta penggunaan bullet dan numbering. Nah, di sini paragraf. Ada ini nih, the center, leg right, rata kiri, rata tengah, kanan. Coba kita bedakan. Ini rata tengah, rata kanan. Nah, ini rata kiri. Ini untuk balat. Nah, balat itu kita bisa milih. Nah, kalau mau yang lain, kita bisa define no balat, simbol. Kita pilih aja sesuka kita mau kayak gimana. Atau gini, kita oke. Oke. Nah, kan? Ini juga ada numbering. Ini current list. Ini beda-beda. Nah, eh, ini spasi. Tuh, untuk spasi. Eh, lanjut lagi. Ini ada stylist, kumpulan format yang telah ditentukan sebelum untuk judul, subjudul, dan teks. Biasa pengguna stylist sangat membantu dalam menjaga konsisten format dan memudahkan navigasi dalam dokumen yang panjang. Editing berisi fitur find, replace, dan select yang berguna untuk mencari teks tertentu, mengganti kata atau frasa. Nah, untuk mengatur font dan paragraf, membentuk estetik tulisan. Mengatur font dan paragraf adalah kunci untuk menciptakan dokumen yang mudah dibaca dan memiliki tampilan yang profesional. Microsoft Word menyediakan berbagai opsi untuk mengontrol aspek-aspek ini. Jenis huruf, ukuran huruf, gaya teks, perataan teks, spasi baris, identitas. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Langsung pengaturan halaman standar dokumen akademik. Itu pengaturan halaman adalah langkah krusial dalam menyiapkan dokumen akademik agar sesuai dengan standar institusi. Word menyediakan fitur Quick Setup yang memungkinkan mahasiswa mengontrol ukuran kertas, orientasi, poin, dan margin dokumen. Poin-poin penting dalam pengaturan halaman. Ukuran kertas size untuk dokumen akademik di Indonesia, ukuran kertas standar yang paling umum digunakan adalah A4. Pastikan untuk memilih opsi ini agar dokumen tercetak dengan proporsi yang benar. Orientasi halaman. Orientation umumnya dokumen akademik menggunakan orientation portrait tegak. Orientation landscape mendatar hanya digunakan tabel grafik yang sangat lebar atau bisa juga untuk membuat apa namanya sertifikat. Itu bisa menggunakan landscape. Nah, contohnya seperti ini. Nah, layout itu saya ukuran ini ada. Nah, biasanya A4 di sini bebas ada ukurannya sesuai aja sama yang kita inginkan. Terus ada orientation. Ini portrait tuh. Kalau portrait itu lurus dokumennya. Kalau landscape itu miring ke samping. Ini margin normal, narrow. Nah, bebas kita milih. Ada kolom. Kolom itu
buat seperti koran gitu tuh. Lanjut. Untuk margin halaman, nah, top atas, bottom bawah. Nah, pengaturan ini dapat diakses melalui tab layout atau page layout. Kemudian pilih size dan bagian memastikan pengaturan halaman yang benar sejak awal akan mencegah masalah format saat pencetakan atau penyerahan dokumen. Bullet dan numbering menyusun daftar poin terstruktur. Tadi sudah dijelaskan juga bullet itu gimana daftar bertingkat. Header footer. Header itu area di bagian atas tiap halaman dokumen yang biasanya digunakan untuk mencantumkan judul dokumen, judul bab, atau nama penulis. Ini membantu pembaca untuk selalu mengetahui konteks halaman yang sedang dibaca. Footer area di bagian bawah setiap halaman yang sering digunakan untuk informasi tambahan seperti nomor halaman, tanggal, atau institusi. Footer melengkapi informasi yang diberikan di header, nomor halaman, page number. Nah, oh, lanjut. Tab Insert memperkaya dokumen dengan elemen visual. Nah, beberapa fitur utama dalam tab Insert meliputi tabel, gambar, bentuk, smart card, bagan, text box, persamaan ekosistem. Langsung saja kita lihat. Nah, Insert. Nah, sini ada pixel kalau mau nambahin gambar. Terus ada shape, shape. Banyak sini ada cover, ada table, header footer. Nah, ini untuk header. Contoh header. Tuh, ini untuk header. Nah, soal judul. Judul. Nah, itu header. Kalau footer itu di bawahnya. Ini biasanya nomor halaman. Nah, ya tambahin halaman footer. Banyak lah. Ini banyak pak. Kita tinggal milih sendiri. Sesuaiin aja. Aku close aja tinggal. Nah, kan judulnya tuh. Ini tadi. Sekarang review dan pemeriksaan dokumen menjamin akurasi dan kualitas. Tab review di Microsoft Word adalah alat penting untuk memastikan akurasi, kejelasan, dan kualitas dokumen sebelum diserahkan. Fitur-fitur yang tersedia di tab ini membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan serta memfasilitasi proses revisi dan kolaborasi. Spelling and grammar, ejaan dan tata bahasa. Fitur ini secara otomatis memeriksa kesalahan penulisan. Jadi kalau ada yang salah, ini langsung bisa ejaannya ada yang salah atau ketikannya ada yang kurang, itu langsung bisa benar lagi ya, langsung bisa diperbaiki oleh spelling dan grammar. Terus kamus thesaurus. Thesaurus itu membantu menemukan sinonim untuk kata-kata tertentu, berkaya kosakata dan menghindari pengulangan kata yang monoton dalam tulisan. Jumlah kata, terjemahan, komentar, pelacak, perubahan. Nah, soalnya kita lihat no review. Nah, ini banyak kan. English, check accessibility, filter make up, tagging, compare. Nah, variant grammar. Nah, banyak lah. Lanjut lagi. Kesimpulannya, Microsoft Word untuk dokumen akademik unggul. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Microsoft Word bukan hanya sekadar aplikasi pengolah kata, melainkan sebuah instrumen vital yang memberdayakan mahasiswa dalam perjalanan akademis mereka, dari tahap perancangan hingga penyelesaian Word. Word menyediakan serangkaian fitur yang komprehensif untuk menghasilkan dokumen akademik yang tidak hanya rapi, tetapi juga profesional dan sesuai standar. Kemampuan Word untuk mengatur ukuran kertas A4, menetapkan margin yang persisi, mengelola spasi baris, menggunakan bullet dan numbering yang struktur, serta menyisipkan header, footer, dan nomor halaman secara otomatis. Memastikan bahwa setiap aspek tata letak dokumen telah dipertimbangkan dengan cermat. Tambah lagi dengan fitur tab insert yang memperkaya dokumen dengan elemen visual seperti table dan gambar.
Menguasai Microsoft Word berarti menguasai salah satu keterampilan dasar yang tak hanya relevan di dunia kampus, tapi juga di kancah profesional. Investasi waktu untuk memahami dan memanfaatkan setiap fitur Word secara opsional akan berdampak positif pada kualitas hasil karya tulis dan efisiensi kerja setiap mahasiswa. Mungkin itu saja penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.